Setiap peralatan yang kami gunakan, jaringan internet ataupun listrik, semuanya berjalan baik demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mulaikan kegiatan kami malam hari ini dengan menyebut di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan Mbak Gracia. Ya, shalom, selamat malam. Bolo-bolonya manis dan keluarga besar Iman Rasuli. Malam hari ini kita masuk duet apologetika Jimmy Jeffrey, Pak Gracia Pilu ke-27. Ini mereaksi tentang postingan nakal, nakalnya Naim Ali tentang pengaruh agama-agama Persia terhadap agama Kristen. Mari kita sekarang buka-bukaan. Kalau kita melihat informasi dari kedua belah pihak, dari Kristen dan yang menyerang Kristen, nanti informasi yang didapat pemirsa itu benar-benar objektif dari dua sudut pandang, tidak satu wacana. Kalau kita mau lihat pengaruh agama Kristen dengan Yahudi dan Kristen, ini menarik. Tapi sebelumnya saya ingin tegaskan bahwa saya kurang banyak membaca tentang agama-agama Persia. Yang saya baca, yang saya punya bukunya hanya 2 buku, itu pun tidak terlalu banyak, mengenai agama Mani dan agama Sabean, agama Sabiin. Mengenai Mitraisme dan Zoroaster saya kurang, malah kemungkinan nanti presentasi saya akan dilengkapi oleh Pak Jimmy Jeffrey yang mungkin lebih mempunyai literaturnya. Zoroaster atau Zarathustra itu sudah ada di dalam dunia di Iran sejak abad 6 sebagai agama Zarathustra. Mitraisme baru setelah zamannya Yesus, kemudian abad keempat Manichaeism, termasuk agama yang katanya mengikuti membuat patron kepada Yohanes Pembaptis, itu agama Sabiin. Akankah agama-agama Persia ini mempengaruhi kekristenan? Malah kita juga mempertanyakan, ada nggak pengaruh agama-agama Persia kuno ini dengan Islam? Kalau mengenai pengaruh, mungkin ada pengaruh. Karena memang di dalam perjanjian lama tercatat banyak sekali interaksi antara orang-orang Israel dengan daerah Babilonia dan Persia. Karena pasca pembuangan, penguasa yang berkuasa di daerah sana silih berganti Babel maupun Persia, Medi Persia. Termasuk Esther itu malah menjadi ratu, queen, Raja Persia Ahasveros di abad ke-5 sebelum Masehi. Bahkan Raja Darius dari Persia yang memulangkan orang Israel dan menjamin semua biaya pembangunan Bait Allah kedua kepada Nehemia dan Ezra ditanggungkan kepada keuangan dari pihak Darius. Padahal Darius menurut kajian dari beberapa sarjana yang saya baca, dia pengikut agama Zoroaster. Nah, sekarang kita melihat pengaruhnya. Karena fakta sejarah menunjukkan ada interaksi orang Yahudi, orang Israel di daerah Media Persia. Nah, kita lihat, apakah Zoroaster mempengaruhi Yudaisme? Ini yang kita gali malam hari ini. Kalau Zoroaster mempengaruhi Yudaisme, maka kita bisa menyaksikan, harus bisa membuktikan adanya perubahan teologi di dalam Yudaisme akibat masuknya ide-ide, doktrin-doktrin keyakinan Zoroaster. Apakah ada perayaan hari raya baru yang muncul dari pengaruh Zoroaster di dalam Yudaisme? Kita akan lihat. Atau jangan-jangan karena bangsa Israel pernah dibuang ke Babel dan berganti penguasaan dari Babel menjadi penguasa Media Persia, jangan-jangan Yudaisme lah yang mempengaruhi Zoroaster. Kita akan cari. Karena fakta sejarah
Tidak bisa kita pungkiri, Israel pernah berada di Babilonia dan Media Persia. Apa yang terjadi? Apakah Zoroaster yang mempengaruhi Judaisme? Apakah kepercayaan agama Persia, agama dari Iran yang masuk ke dalam Judaisme, atau sebaliknya keyakinan Judaisme yang masuk ke dalam agama-agama Persia? Karena kalau kita lihat kronologi, Judaisme sudah eksis sebagai institusi keagamaan di abad ke-15. Judaisme sebagai agama. Sedangkan Zoroaster baru muncul di abad ke-6. Dia agama monoteisme yang menyembah Tuhan yang bijaksana, Ahura-Mazda. Darius di abad ke-5, ini salah satu, menurut catatan para sarjana yang saya baca, dia agamanya Zoroaster yang memulangkan orang-orang buangan dari daerah Babilonia kembali ke Israel. Kita bisa lihat suratnya Raja Darius yang menjamin bahwa bangun bait Allah yang kedua harus dibangun dan semua biayanya ditanggungkan kepada dia, itu di Esra pasal 6. Saya malah melihat dari yang mungkin akan dilengkapi oleh Pak Jim nanti ya. Malah yang saya lihat itu bukan pengaruh Zoroaster atau pengaruh agama-agama keyakinan Persia yang masuk ke dalam agama Yahudi. Malah saya melihat bahwa keberadaan Yahudi pembuangan di Babilonia dan di daerah Media Persia ini yang mempengaruhi kondisi mereka di sana, kondisi orang-orang di sana. Kasusnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, kisah tentang Esther, ini yang saya lihat malah mempengaruhi orang di sana. Raja Darius, singkat cerita, setelah berganti-gantinya penguasa di daerah pembuangan, Nebukadnezar ganti Kores, akhirnya sampai Raja Darius. Raja Darius mengizinkan orang Israel pulang dan dia memberikan dukungan pembangunan Bait Allah kedua. Dan di dalam Esra pasal 6, Darius melakukan hal itu karena dia membaca catatan sejarah bahwa sudah tertulis di dalam dokumen kerajaan, sudah ada dokumen kerajaan sejak zaman Esra, dan dia ingin menggenapi apa yang belum sempat terjadi. Contoh ya, di dalam Esra pasal 6, pada tahun pertama zaman Raja Kores, dikeluarkan perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali. Sudah ada catatan di dalam dokumen kerajaan di Persia, dan ini dibaca oleh Darius sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar dan 1 lapis kayu. Biayanya pembangunan kembali Bait Allah itu dalam dokumen kerajaan yang dibaca Darius, dokumen sejak dari zamannya Kores, biayanya harus dibayar dari pembendaharaan kerajaan. Jadi kerajaan Persia lah yang akan membayar semua renovasi pembangunan Bait Allah kedua. Terus kita baca, langsung kita lompat ke pasal 6 ayat 12. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku Darius yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Ada warning, siapa yang berusaha menggagalkan pembangunan kembali Bait Allah kedua akan dikutuk. Bahkan Darius yang menjamin melindungi pembangunan ini sampai tuntas atas biaya kerajaan Persia. Dia, menurut kajian para sarjana, dia penganut agama Zoroaster. Nah ini menarik. Kok bisa penganut agama Zoroaster antusias sampai mau mengeluarkan biaya dari kerajaan Persia untuk membangun kembali Bait Allah yang kedua, yang kemudian direnovasi secara megah oleh Herodes di tahun 20 Masehi
sampai tahun 46 Masehi. Kenapa? Darius yang bukan beragama Yahudi mengeluarkan biaya dari perbendaharaan raja untuk pembangunan kembali rumah ibadah. Menurut saya sih ya tidak lain karena apa yang sudah terjadi di zaman Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego, maupun kisah-kisah ya, catatan-catatan tentang Esther dan bagaimana Allah bertindak, itu sampai ke dalam dokumen-dokumen kerajaan. Oleh karena itu, dia tidak berani melakukan hal yang menindas berdasarkan fakta-fakta sejarah yang ada di dalam dokumen-dokumen kerajaan Persia saat itu. Ini asumsi saya. Oleh karena itu, dia mengembalikan orang-orang Israel dalam buangan, plus memerintahkan untuk pembangunan kembali atas biaya kerajaan Persia. Dan siapa yang berusaha menggagalkan berhadapan dengan Raja Darius sendiri. Kemudian kita lompat ke Mitraisme. Mitraisme ini agama pasca zaman Yesus. Dia bukan lagi monoteisme seperti Zoroaster, dia agama politeisme, menyembah Dewa Mitra. Dewa Mitra itu di dalam beberapa catatan literatur, dia juga disebut sebagai Dewa Sumpah, yang lahir dari perawan. Menurut catatan yang saya baca, nanti tolong Pak Jimmy lengkapi, karena memang saya kurang banyak literatur mengkaji tentang agama-agama Persia, Zoroaster, dan Mitraisme. Katanya dia lahir dari perawan, dewa, tanggal 25 Desember. Jadi kalau Zoroaster itu agama monoteistik, Mitraisme ini agama politeistik yang keluar di Persia pasca zaman Yesus. Apakah ini mempengaruhi kekristenan atau sebaliknya kekristenan lah yang mempengaruhi ide-ide, doktrin-doktrin, kepercayaan-kepercayaan dalam Mitraisme? Ini harus kita gali. Jangan kita langsung menuduh ini dipengaruhi ini. Tunggu dulu. Kemudian setelah kita lompat ya nanti mengenai masalah Mitraisme, Zoroaster, Pak Jimmy Jeffrey yang bisa melengkapi, karena terus terang saya kurang banyak literatur tentang ini. Nah, yang saya miliki literatur tentang Manikanisme dan Sabein. Di dalam agama Mani, ini agama yang baru muncul di abad ketiga, abad keempat di Iran, di Persia. Malah agama Mani, agama yang muncul di abad keempat setelah zamannya agama Mitraisme, malah ini agama yang mengidolakan Yesus. Yesus salah satu dari 4 nabi utama. Nabi-nabi dalam agama Mani ada 11, 4 nabi yang terutama. Zoroaster, Buddha, Yesus, dan agama Mani. Dan Nabi Mani. Nabi Mani memiliki gelar, dia segel penutup semua kenabian. Mirip dengan ide Islam, Muhammad adalah kataman an-nabi, kataman nabiyah, penutup semua kenabian, yang ide ini baru muncul di abad ke-7. Yang seperti Islam, ini sudah muncul di agama Mani, bahwa Mani adalah nabi terakhir dari semua sejarah kenabian. Mani adalah nabi penutup, segel penutup semua kenabian. Nah, yang menarik, Manikanisme ini yang muncul di abad keempat yang sangat mengidolakan Yesus, menurut versinya Mani, mendapat reaksi banyak bapak-bapak gereja. Direaksi. Karena bapak-bapak gereja melihat ini Yesus yang siapa yang kamu ajarkan? Kamu mengidolakan Yesus, tapi Yesusmu ini Yesus yang tidak kami kenal, Yesus yang lain, Yesus yang asing. Yesus menurut perspektif agama Persia abad ketiga keempat. Sehingga Agustinus, Hierome, Epipanius, dan beberapa bapak gereja yang lain di abad ketiga keempat mereaksi Manikanisme karena mereka menganggap Manikanisme ini adalah bidat Kristen. Di dalam tulisan-tulisan para sarjana yang lain, Manikanisme dikategorikan Gnostik Persia, agama Gnostik yang muncul di Persia. Nah, agama Mani bukunya sebelah kiri yang saya miliki. Nanti agama Mandean, agama Sabein yang ngaku-ngaku mengaitkan dengan Yohanes Pembaptis itu di sebelah kanan. Agama Mani muncul di Persia dan penyebarannya di daerah kekuasaan Byzantium antara abad 3 sampai abad ke-7. Dia juga menyebar ke daerah Sasanid
agama di wilayah kekuasaannya Sasanid juga dinasti Abbasiyah Muslim dari abad 3 sampai abad ke-10, dan dia menyebar terus ke timur, agak ke utara ke daerah Uighur. Di daerah Uighur Cina dia berkembang di abad 8 sampai abad ke-11, masuk ke dinasti Tang. Di dinasti Tang itu agama Mani berkembang abad 7 sampai abad ke-9. Di dinasti Song ini yang paling lama. Agama Mani berkembang dari abad 9 sampai abad ke-17. Jadi di wilayah Byzantium abad 3 sampai 7, di wilayah Sasanid dan wilayah dinasti Abbasiyah agama Mani masih eksis sampai abad ke-10. Di wilayah Cina, Uighur sampai abad ke-11, di Cina daratan yang dinasti Tang sampai abad ke-9, dinasti Song sampai abad 17. Dan di dalam buku-buku yang ditemukan, Yesus selalu digambarkan. Zoroaster, Buddha, Mani, Yesus. Nih, bahkan di dalam fragmen yang lain, Yesus digambar dengan membawa salib. Jadi Zoroaster, ini Nabi, Buddha, Yesus, Mani. Di fragmen yang manuskrip yang ditemukan, gambar Yesus yang di fragmen ini sketsanya digambarkan memegang salib. Di dalam lukisan-lukisan, di kuil-kuil yang ada di daerah Cina, di berbagai daerah kuil-kuil tentang agama Mani, ini gambar-gambarnya, lihat penjelasannya. Nih, dari 3 orang di sini, salah satunya adalah Yesus. Artinya, agama Manikanisme dipengaruhi bahkan atas pengaruh kekristenan, dia mengidolakan Yesus dan divariasi dengan ide-ide agama Mani. Kemudian agama Mandean ini agama termasuk rumpun agama-agama Persia. Tolong dibedakan, jangan sampai dirancukan ya. Sabin, agama Sabean tidak ada hubungannya dengan Sabah, Yaman, atau dengan Sheba, Ethiopia. Ini nggak ada hubungannya. Jadi kebetulan namanya sama, tapi jangan dikaitkan antara agama Sabiin, agama Mandean, dengan Sabah dan Sheba. Jangan sampai dirancukan ke situ. Ini termasuk kelompok Persian Gnostik sama seperti Manikanisme, di mana agama Persia kuno ini yang muncul kemudian, dia mengidolakan Yohanes Pembaptis. Dia punya buku Haran Gaweta, kitab sucinya. Nah, yang menarik, dari agama Gnostik Persia yang bernama Sabiin atau Mandean ini, Yesus disebut di dalam kitab suci mereka, termasuk keluarga Imron. Yesus adalah cucunya Musa. Ini menarik. Kok bisa Yesus ada menjadi bagian dari keluarganya Imron? Kok mirip dengan Islam? Nah, ini sesuatu yang khusus ini. Nanti coba lihat. Mereka mencintai Tuhan, yaitu Adonai, hingga bangsa Israel di sana diciptakan sesuatu yang tidak bisa digantikan yang lain di dalam perutnya Maria. Maria, anaknya, putrinya Musa. Dia disembunyikan di dalam rahimnya selama 9 bulan. And bewitched her until setelah 9 bulan digenapi, he was in labor and brought forth a Messiah. Dan akhirnya dia melahirkan Sang Kristus. Jadi Kristus, Yesus itu dikandung oleh Maria. Maria ibunya Yesus itu anaknya Musa. Jadi Yesus ini cucunya Musa. Lah Musa itu anaknya Imron. Jadi di dalam agama Sabiin, Yesus itu keluarganya Imron, tapi posisinya dia di sini adalah buyut, cicit. Yesus anaknya Maria, Maria anaknya Musa, Musa anaknya Imron. Jadi dia ini cucunya Musa, cicitnya Imron. Nah, nanti yang saya lihat di dalam agama Islam,
posisi Maria yang di dalam agama Persia ini adalah anaknya Musa, berubah bergeser menjadi disamakan, disesuaikan dengan kitab Taurat. Maria itu bukan anaknya Musa, tetapi saudaranya Musa dan Harun, yang mana mereka semua anaknya Imron. Sehingga Yesus menjadi keluarga besarnya Imron. Ini menarik. Kekristenan itu sempalannya Yudaisme. Semua orang Kristen abad pertama, semua orang Kristen adalah orang Yahudi. Yesus dan Paulus malah rabi-rabi Yahudi. Bahkan semua rasul beragama Yahudi di zaman Yesus. Orang Kristen beribadah, merayakan semua hari raya, dan melaksanakan liturgi yang sama dengan orang Yahudi. Ini Kristen berdasarkan data sejarah di abad pertama, di zamannya Yesus. Yesus dan para rasul, orang Yahudi, beribadah di rumah ibadah yang sama, dengan liturgi-liturgi yang sama dengan orang Yahudi. Coba lihat. Ini Paulus. Dan setelah ia makan, pulilah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Di rumah-rumah ibadat, di sinagog-sinagog. Kalau kita lihat bahasa aslinya, Saulus memberitakan Yesus di sinagog-sinagog. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah firman Allah. Sama kita. Teologi kita dengan Yahudi, bagi orang-orang Kristen generasi pertama, sama teologinya, hari rayanya sama. Pengajaran-pengajaran orang-orang Kristen, ajaran teologi berdasarkan penjelasan Yesus dan para rasul. Hanya yang saya lihat, pengaruh perayaan yang baru muncul akibat interaksi dengan Persia, saya hanya lihat di dalam kitab Ester, yaitu Purim. Ini hari raya baru yang baru diadakan di zaman Ester dan masih tercatat di surat Makabi. Hari raya Purim ini, di mana Allah menyelamatkan bangsa Israel dari rencana pembantaian. Selain Purim, tidak ada tambahan hari raya. Semua liturgi, ibadah, dan teologi orang Yahudi tidak ada yang berubah. Sekarang pertanyaan, kalau agama-agama Persia ini mempengaruhi Yahudi, yang mana orang Kristen adalah bagian dari sekte sempalan Yahudi yang terbesar, sekarang saya tanya, doktrin teologi apa yang masuk disusupkan di dalam agama Yahudi yang diwariskan ke dalam kekristenan? Ibadah, liturgi, hari raya apa yang mengadopsi kepercayaan agama Persia? Kalau Purim tidak mengadopsi Persia, malah memperingati karya Elohim menyelamatkan umatnya dari pembantaian. Jadi kalau saya lihat data-data sejarah, sama sekali tidak ada teologi yang berubah sejak zaman Musa sampai zaman Yesus. Tidak ada penambahan hari raya berdasarkan pengaruh agama asing. Malah Purim yang dirayakan di zaman kitab Ester, zaman Ester, itu malah memperingati pertolongan Allah atas rencana pembantaian umatnya. Nah sebaliknya, yang saya lihat tadi, malah Yesus dianggap keluarganya Imron, itu yang dipercaya umat Islam, itu ada di dalam kepercayaan Sabi'in Mandean. Hanya sedikit modifikasi, kalau di dalam agama Sabi'in, agama Persia ini, Yesus cicitnya Imron. Di dalam Islam, Yesus bukan cicitnya Imron, tapi cucunya Imron. Nah, ini yang saya bisa sampaikan. Selebihnya nanti kurang lebihnya Pak, tolong Pak Jimmy tambahkan. Terima kasih. Silakan Pak Jimmy Jeffrey.
Iya, baik. Saya lanjutkan presentasi dari Pak Gratia. Pengaruh Mitraisme dan Zoroastri terhadap kekristenan dan Islam. Ini sebuah kajian akademis, sehingga saya berharap para pendengar bisa melihat secara akademis pula bahwa ini punya dasar yang jelas, referensi yang kita gunakan, referensi yang bonafide, akademis juga. Saya pertama angkat dulu isu masalah istilah paralelomania. Ini istilah yang pertama kali diangkat oleh Samuel Sandmel, itu dalam tulisannya di Journal of Biblical Literature. Dia menulis tentang pengamatan dia terhadap kecenderungan beberapa sarjana yang mencoba mencari kesejajaran antara kekristenan dengan agama paganisme. Dan ada beberapa detail-detail yang coba dijadikan dasar bahwa kekristenan termasuk Judaism mengadopsi beberapa pengajaran dari paganisme. Nah, ulasan yang cukup bagus itu ditulis oleh Komoswski, James Sawyer bersama Daniel Wallace dalam bukunya Reinventing Jesus. Buku ini sudah diterjemahkan oleh Perkantas tahun 2011 yang judul aslinya sama, terbitan dari Kregel Publication. Cukup tajam pembahasan dalam buku ini, termasuk di bab-bab terakhir mengenai isu paralelomania. Silakan para pendengar bisa mencari buku ini, saya sangat rekomendasikan. Di dalam buku ini juga ada kajian kritik teks, membahas tentang beberapa argumen dari Bart Ehrman dan beberapa tulisan lainnya. Nah, paralelomania inilah yang belakangan mulai muncul, diangkat oleh Ali di ranah publik, khususnya lewat media YouTube, yang selama ini memang lebih banyak konsumsi para scholars. Nah, oleh Ali dikemas sedemikian rupa dari beberapa seri yang pada intinya secara langsung maupun tidak langsung menyerang kekristenan. Maka kita menggunakan hak jawab kita untuk menjelaskan berbagai tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, tuduhan itu banyak rupa, bukan hanya Mitraisme, tetapi juga beberapa ajaran-ajaran kuno, dewa-dewa kuno itu dianggap sebagai referensi atau semacam acuan dalam kekristenan. Jadi kekristenan itu kisah-kisah tentang Yesus itu sebenarnya hasil adopsi dari apa yang telah ada di agama-agama paganisme. Nah, ini cukup ulasan yang cukup tajam oleh David McLeod dalam tulisannya The Resurrection of Jesus Christ, Myth, Hoax, or History dalam The Emmanuel Journal. Dia cukup meringkaskan beberapa anggapan-anggapan. Misalnya dia menulis tentang pemahaman konsep dewa yang mati dan bangkit. Seperti Tamus, dewa Tamus itu di Mesopotamia, Adonis in Syria, Atis in Asia Minor, Osiris in Egypt. Kemudian ada juga seperti Mitra yang menurut beberapa penulis yang lebih pada kajian liberalism mengatakan bahwa itu adalah dewa-dewa yang mengalami kematian dan mengalami kebangkitan. Tapi ternyata setelah dicek lebih detail pada primary source yang ada, ternyata itu semuanya sebuah exaggeration atau sesuatu yang dilebih-lebihkan. Karena ternyata
tidak seperti tulisan-tulisan tersebut, yang seperti tulisan Hux Canfield, Murdoch, dan Timothy Fricke dan lainnya yang menulis hal tersebut. Setelah di cross check, ternyata detail itu tidak seperti yang ada. Nah, seperti tadi Pak Gratia bilang tentang mitra yang dianggap lahir tanggal 25 Desember, lahir dari perawan, ternyata itu datanya tidak valid. Setelah di cross check, tidak seperti itu. Dan oleh David McLeod, dia simpulkan bahwa segala bukti, the evidence for such a view is, however, is fragile. Jadi sangat rapuh, referensi bukti-bukti menunjang pemahaman-pemahaman tersebut. Kita akan menggali lebih dalam lagi untuk hal ini. Nah, pertama masalah kesejahteraan tentang kisah kelahiran Yesus, masa kecil Yesus. Ini yang memang paling banyak menjadi pembahasan termasuk dalam teks-teks kuno, karena dalam Kekristenan sendiri itu adanya Injil-Injil apokrif mulai dari abad kedua, ketiga, keempat yang mencoba mengisi hal-hal yang kurang dalam kisah Yesus khususnya di masa kecil. Lalu ditambahkanlah beberapa imajinasi dan semuanya itu sebenarnya tidak sesuai dengan data yang ada. Jadi dilebih-lebihkan. Termasuk Yesus lahir di bawah pohon korma dan beberapa kisah lainnya yang ada dalam Injil apokrif. Nah, Raymond Brown dalam bukunya yang sangat tebal, The Birth of the Messiah, ini juga satu magnus opus dari Raymond Brown bersama bukunya The Death of the Messiah. Dia meringkaskan hal itu. Dia katakan, among the parallels offered for the virginal conception of Jesus have been the conception of figure in the world religion. Dia sebutkan Buddha, Krishna, kemudian Son of Zoroaster, lalu dikaitkan juga dengan beberapa mitologi Romawi. Nah, ternyata konsep-konsep seperti itu sebenarnya tidak pas, tidak paralel dengan kisah Yesus masa kecil atau kisah Yesus dilahirkan. Karena beberapa contoh, misalnya di beberapa kisah yang kelahiran dewa itu bukan hasil hubungan seksual antara manusia, tetapi oleh dewa, misalnya dewa Zeus yang menyamar menjadi manusia, sehingga lahirlah manusia setengah dewa. Nah, Kekristenan tidak seperti itu. Jadi banyak contoh-contoh yang setelah dibandingkan lebih detail, ternyata tidak paralel. Jadi saya kira ini kita perlu hati-hati dengan beberapa pemahaman yang berkembang yang mengatakan bahwa ada paralel antara Kekristenan dengan ajaran-ajaran paganisme. Kita sudah bahas juga lalu tentang bagaimana Ali mencoba memparalelkan kisah tentang Krishna dan Kristus, tentang konsep inkarnasi, dan itu semua ternyata setelah diteliti tidak paralel. Oke, sekarang kita coba lebih detail karena pembahasan kita fokus pada Mitra dan Zoroastrian. Pertama, tentang asumsi paralel. Itu dikatakan bahwa Dewa Mitra memiliki 12 pengikut. Nah, ternyata setelah di cross check dari data primary source yang ada, ternyata tidak seperti itu. Hanya disebutkan saja bahwa Mitra itu dikelilingi oleh 12 wajah. Jadi dia penampakannya itu dalam bentuk 12 wajah.
Dan ini tidak berkaitan dengan disciples, bukan orang. Sedangkan pengikut atau dikatakan murid dari Mitra itu hanya dua, Aldebaran dan Antares. Nah inilah, jadi dua faces ini lalu dikaitkan bahwa itulah 12 murid. Jadi sekali lagi, ini benar-benar tidak paralel. Nah, ujian yang cukup ringkas sebenarnya itu ditulis oleh Timothy Paul Jones, PhD, dengan judul Do the Gospel Borrow from Pagan Myth. Kemudian kita lanjut berikut. Paralel yang kedua. Mitra menginisiasi perjamuan. Jadi ada tradisi perjamuan yang berkaitan dengan tubuh dan darah. Jadi ada penggunaan istilah body and blood dalam perjamuan tersebut. Lalu ini coba dikaitkan dengan perjamuan Kristus, di mana Yesus mengajarkan para muridnya tentang perjamuan dan memberi makna bahwa roti itu melambangkan tubuhnya dan anggur itu melambangkan darahnya. Nah, ternyata dari kajian lebih detail, ini justru referensinya sesudah kekristenan. Jadi lebih tepat sebenarnya beberapa konsep ini diadopsi oleh kekristenan, dari kekristenan. Jadi bukan sebaliknya. Nah, ini data lebih detail. Kita coba lihat scholars ini dalam bukunya Persia and the Bible. Edwin Yamauchi, ini seorang pakar gnostik. Dia sangat ahli dalam masalah-masalah gnostik. Dalam bukunya tersebut, dia menegaskan bahwa berbeda tentang konsep sacramental Mitraic meal dengan apa yang dipahami oleh kekristenan. Jadi sangat berbeda dalam beberapa detailnya. Bahkan dia katakan tidak ada sebenarnya contoh detail adanya perjamuan, a cult meal. Jadi sekali lagi dari kajian ini menolak tentang konsep Mitraisme yang menginisiasi masalah perjamuan yang kemudian dituduh itu diadopsi oleh kekristenan. Kemudian kita lihat paralel yang ketiga. Nah ini yang paling populer, bahwa Mitra itu dia mengorbankan dirinya untuk yang lain. Padahal data yang ada, yang terjadi itu Mitra tidak pernah mengorbankan dirinya. Yang ada yaitu dalam tradisi Mitra yang terjadi adalah pengorbanan lembu atau sapi dalam ritual paganisme mereka. Jadi tidak ada data yang menyatakan bahwa Mitra itu mengorbankan dirinya. Jadi sangat kontra. Jadi berbeda sekali dengan kekristenan, di mana Kristus dengan rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Kita coba lihat data lebih detail referensi scholar tentang hal ini. Kembali dalam tulisan Edwin Yamauchi, Persia and the Bible, dia katakan bahwa the blood is without doubt the blood of the slain goat. Jadi sebenarnya darah yang ada dalam pengertian Mitraisme itu adalah darah dari lembu atau sapi yang dikorbankan, yang disembelih. Tetapi tidak ada kaitan dengan darah dari Mitra atau pengorban Mitra. Bahkan Yamauchi merujuk pada tulisan scholar Vermaseren, dia beranggapan bahwa sapi itu
itulah inkarnasi dari mitra itu sendiri. Jadi mitra berinkarnasi menjadi lembu sapi, lalu sapi itu dikorbankan. Nah, ini yang terjadi kalau menurut pemasaran seperti itu. Nah, ini mirip juga sih sebenarnya dengan ajaran Vedas yang mengajarkan tentang reinkarnasi. Jadi reinkarnasi dia bisa menjadi bentuk apa berbeda-beda, menjadi hewan berikutnya, dan itu berulang-ulang terus. Karena konsep waktu di dalam Vedas itu dia bukan linear tapi cycle. Jadi dia berulang-ulang. Nah, tapi oleh Etun Yamauchi ini hanya dugaan permasalahan karena tidak ada bukti juga untuk hal ini. Tetapi yang jelas tidak ada pengorbanan mitra. Yang terjadi adalah pengorbanan, yang dikorbankan adalah lembu atau sapi yang disembelih. Kemudian apakah ada penderitaan dari mitra untuk akhirnya mati demi manusia atau demi pengikutnya? Nah, ini tulisan yang lebih kajian ini tentang agama-agama misteri ini, Ancient Mystery Code, ditulis oleh Walter Barker, diterbitkan di Harvard University. Nah, dia katakan gini, finally, even if we grant the importance of the suffering God made for mystery, it is spiritual impossible to include mitras in this company. Once again, we must acknowledge the special position of the mystery of mitras. They are mystery without a suffering God made. Jadi sebenarnya konsep dewa yang menderita itu tidak ada datanya. Dan mitra juga tidak masuk kategori dewa menderita. Ini sangat berbeda sekali dengan Kristus yang adalah Tuhan yang mengalami penderitaan sebagai the suffering servant. Walaupun pihak Yudaisme mengkritik kekristenan, menyatakan bahwa Kristus tidak memenuhi sebagai Mesias karena beberapa data dalam tanah menyatakan bahwa Mesias itu adalah Mesias yang berkuasa, yang memiliki kemenangan atau the victory Messiah. Nah, ini kekeliruan mereka mengidentifikasi secara utuh konsep Mesias. Karena yang lengkap pemahaman Mesias dalam tanah itu adalah dua. Mesias dalam pengertian the suffering Messiah, Mesias menderita, dan the victory Messiah, jadi Mesias yang penuh kemenangan. Dan itu dipenuhi oleh Kristus. Tetapi dalam tahapan yang berbeda. Nah, ini yang sudah digenapi oleh Kristus, yaitu dia sebagai the suffering servant, the suffering Messiah. Itu dia sampai mati, tetapi kemudian dia akan menggenapi the victory Messiah pada masa berikutnya, yaitu pada waktu dia datang kembali sebagai hakim dan datang dengan penuh kemuliaan, kekuasaan. Dan nubuatan berkaitan dengan the victory Messiah itu akan digenapi oleh Kristus. Oke, ini pembahasan tersendiri tentang konsep the Messiah. Tetapi dalam pembahasan kita, sekali lagi, konsep suffering God itu tidak punya dasar data yang akurat, termasuk mitra itu sendiri. Jadi seperti yang kita sudah urai sebelumnya, bahwa tidak ada pengorbanan mitra. Yang ada adalah sapi atau lembu yang dikorbankan. Oke, paralel yang terakhir, keempat, bahwa mitra itu dikatakan bangkit pada hari ketiga. Lalu pengikutnya merayakan kebangkitan tiap tahun. Nah, sekali lagi,
ini tidak ada datanya, khususnya pada era sebelum kekristenan. Jadi data yang ada itu pasca kekristenan, sehingga lebih tepat sebenarnya beberapa konsep ini dalam mitraisme ini justru diadopsi dari kekristenan. Dan sekali lagi data referensi yang menyatakan hal tersebut. Alfred Reynolds dalam bukunya Jesus versus Christianity itu dalam halaman 77 sampai 78 menjelaskan tentang hal ini, bahwa pengadopsian tentang kekristenan itu terjadi sesudah kekristenan. Jadi mitra mengadopsi. Bahkan Tertullian ini tertanggal pada tahun 160 sampai 240 Masehi menyebutkan tentang ritual mitra. Lalu dia katakan, ini pengamatan Bapak Gereja ya, abad-abad awal, dikatakan of the mitra which was the civilized imitation of the Eucharist. Jadi sebenarnya tiruan dari Eucharistik atau perjamuan itu. Lalu dia juga menyebutkan, he also mentioned that the mitres enacted the resurrection. Jadi banyak hal sebenarnya setelah dikaji justru mengadopsi dari Kristenan. Karena semuanya itu pasca kekristenan. Oke, saya kira mengenai mitra itu sudah cukup jelas. Sekarang kita melanjut ke Zoroastrian. Nah ini Zoroastrian ini sebenarnya ada kaitan dalam pembahasan minggu lalu berkaitan dengan Isra Miraj. Saya langsung mengutip saja tulisan dari Claire Tisdale dalam bukunya The Origin Source of the Quran pada halaman 227. Dia katakan ini, it is related that when this young Artaviraj was in a trance. Jadi ada hubungannya kaitannya dengan Artaviraj yang muda itu was in a trance, dalam kondisi trance. Jadi kondisi trance itu kondisi yang orang yang nggak sadar lagi dikuasai oleh roh sesuatu, jadi trance. His spirit ascended into the heaven. Jadi rohnya naik ke surga. Under guidance of an angel named Saros. Jadi di bawah tuntunan dari malaikat Saros. Nah, kemudian and pass from one story to another, gradually ascending until he reached the presence of the Ormas himself. Nah ini coba lihat dia naik secara gradual. When Artaviraj had thus beheld everything in the heaven, seen the happy state of their inhabitants, Ormas command him to return to the earth as his messenger and to tell the Zoroastrian what he had seen. All his visions are fully related in the book which bear his name. Jadi ada kemiripan. Apakah ini sebuah paralel atau tidak? Ini tugas dari ahli untuk menjelaskannya. Karena dari data ini kelihatannya ada kemiripan. Seperti yang sudah saya pernah singgung dalam pembahasan lalu, bagaimana kosakata atau beberapa term yang ternyata juga ada beberapa konsep teologisnya dalam budaya Iran yang tempat lahirnya Zoroastrian itu ada dalam Quran. Nah ini tulisan scholar John Cheung Leiden University, dia mengatakan begini, ini langsung dalam tulisan kesimpulannya. In short, the Iranian loanword in the Quran again confirm. Jadi beberapa kosakata dari Iran
mengkonfirmasi linguistically and culturally the early contact between Arab speaker and the Parthian Sassanid Iran dating back well before 3 century. Jadi dari kajian John Cheung ini, dia mendaftarkan beberapa kosakata yang ada dalam Quran. Kosa-kosa Iran yang juga ada kaitan juga dengan Zoroastrian yang ternyata ada dalam Quran. Dan menurut Cheung ini terjadi karena adanya kontak antara Arab speaker dengan orang-orang Parthian Sasanian di Iran pada abad-abad ketiga. Nah, ini kemudian dia kembali menegaskan lagi di konklusinya, we may conclude, kita boleh menyimpulkan from the Iranian borrowing in the Quran that the contact between the Jahiliyyah Arabs and Iran and the event of Islamic era were fairly shallow. Jadi ada kontak antara orang-orang Arab pada masa pra-Islam dengan Iran, sehingga beberapa istilah term termasuk ada kaitan juga dengan tadi masalah Isra Miraj yang bisa jadi itu masuk dalam Quran atau dalam tradisi Islam lainnya. Tapi sekali lagi ini dugaan scholars dan silakan dijawab, diulas secara akademik oleh ahli untuk menanggapinya. Seperti yang sudah kami lakukan menanggapi ulasan atau video dari ahli bersama Don Ditan yang mencoba mengaitkan Mitraisme dengan kekristenan. Oke, demikian presentasi. Terima kasih. Terima kasih untuk pemaparan materi dari Pak Gracia dan Pak Jimmy Jeffrey. Kami umumkan untuk channel yang merelay kegiatan malam ini adalah channel Inyomanis, Apologia Historia, Keluarga Iman Rasuli, Scott Orang Indonesia, Giakom, L2JLG, dan Yusuf Andrew Tagalung. Kami sampaikan beberapa pengumuman tambahan. Mari kita dukung pelayanan dari channel Apologet Kristen, yaitu Jimmy Jeffrey dengan channel Apologia Historia, melalui subscribe, like, dan share ke sosial media yang Anda miliki. Kita bisa mendapatkan buku, kaos, dan pernak-pernik dari Tokopedia Pak Gracia dengan akun Inyomanis, dan juga kita dukung dan doakan penerbitan buku terbaru dari Pak Gracia Pelo. Kegiatan kita setiap hari di jam 22 waktu Indonesia Barat, jam 10 malam, yaitu membaca Alkitab bersama. Diharapkan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian bisa join sebelum jam 10 malam. Untuk informasi dari Keluarga Iman Rasuli, kita bisa mengakses dari www.satulink.com/kir. Berikut adalah tampilan dari satulink.com/kir atau Keluarga Iman Rasuli. Kita bisa mendapatkan setiap informasi tentang Keluarga Iman Rasuli, baik website, grup Telegram, ataupun kegiatan dari link ini. Kita juga bisa mengikuti duet kajian akademis apologetika dari Pak Jimmy dan Pak Gracia melalui website KIR. Bagi yang
sudah dicentang hijau di satu link ini. Setiap saudara yang sudah menyelesaikan pertriwulannya akan mendapatkan sertifikat. Sedangkan yang masih belum ada centang hijau, masih sedang berlangsung, kita dapat masuk melalui link ini dan kita bisa langsung belajar dari link yang sudah disediakan di satu link. Tentunya dengan login di website imanrasuli.com. Seperti yang kita baru saksikan, kita dapat menyaksikannya langsung di website Keluarga Iman Rasuli. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Untuk pertanyaan, saya serahkan kepada Saudara Scott, orang Indonesia. Silahkan, Scott. Terima kasih moderator, terima kasih pengajarannya Pak Gracia, Pak Jimmy. Belum banyak pertanyaan yang masuk, tapi ada beberapa. Ini dari Pak Jim. Pertama, selamat malam Pak Jimmy. Izin bertanya Pak, seberapa besar pengaruh kosakata yang berasal dari Iran atau Persia terhadap teori Islam dalam Al-Quran? Terima kasih Pak. Halo. Ya, kalau dari kajian dari John Cheung tadi, memang tidak begitu besar, tidak banyak, tetapi data-data itu cukup menarik. Jadi cukup signifikan jumlahnya dari sisi kosakata, bahkan beberapa istilah-istilah yang menyangkut dari kata itu sendiri. Jadi ada beberapa kisah yang ada kemiripan. Nah, kalau kita mau lebih lengkap, seharusnya tidak hanya melihat dari sisi Zoroastrian atau Iranian, tetapi ada beberapa sumber-sumber lainnya. Nah, kalau kita kaji secara lengkap, nah itu baru terasa cukup signifikan. Buku Claire Tisdale, The Original Source of the Quran, itu cukup lengkap karena dia mengumpulkan berbagai referensi-referensi ekstra Quranik yang ada dalam Quran, termasuk juga dari Talmud, dari Jewish Apocryph, dari Mandayan, dari Sabayan, Zoroastrian dan sebagainya. Kalau digabungkan semua kelihatan cukup signifikan, tapi kalau hanya dari Zoroastrian atau dari Iran kuno memang tidak begitu banyak. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Jimmy atas penjelasannya. Ini adalah pertanyaan terakhir Pak. Ini pertanyaan dari saya. Saya membaca beberapa chatting di YouTube dan mereka ada yang menanggapi, mengatakan bahwa Mitraisme ini adalah sebuah kamuflase kekristenan di awal-awal kekristenan awal-awal, terutama di orang-orang Kristen non-Yahudi. Apakah itu apakah tanggapan seperti itu bisa masuk akal atau gimana Pak? Karena begitu banyaknya kemiripan atau begitu banyaknya adopsi dari kekristenan yang masuk di dalam Mitraisme ini. Menurut Pak Jimmy gimana Pak? Silakan Pak. Saya kira kekristenan tidak seperti itu. Jadi kita sudah bisa lihat dari sejarah gereja mula-mula, kita bisa bedakan di mana ajaran-ajaran rasuli, iman rasuli itu tetap kokoh dalam kekristenan mula-mula, lalu bisa dibedakan dengan kekristenan gnostik yang sangat berbeda pengajarannya. Jadi saya kira itu bukan kamuflase, dan yang pasti apa yang menjadi dasar kita yaitu kehidupan gereja mula-mula yang siap mati martir demi kekristenan.
Dan itu sudah banyak datanya. Jadi kita bisa lihat data-datanya. Dalam penganiayaan itu sebelum Edik Milan, sekitar tahun 300-an, itu kekristenan dalam penderitaan yang sangat ketat, keras. Sehingga mereka yang tetap setia sampai mati, bahkan seperti Ignatius harus mati, tidak akan mungkin mereka mau mati untuk suatu kebohongan. Jadi termasuk juga melakukan kamuflase dan sebagainya. Justru karena kemurnian iman mereka pada Kristus, sampai mereka siap mati. Jadi saya kira itu poin yang sangat jelas sekali. Kemudian praktek mereka menyembah Kristus sebagai Tuhan itu juga disaksikan dalam tulisan-tulisan ekstra biblikal. Bagaimana Pliny the Younger menulis tentang perilaku orang Kristen yang menyembah Yesus seperti menyembah kepada Tuhan dan beberapa referensi lainnya. Dan itu semua menjadi bukti kuat bahwa kita bisa bedakan bagaimana Kristen murni itu tetap eksis sepanjang sejarah, mulai dari awal-awal lahirnya kekristenan. Jadi saya kira teori seperti itu tidak didukung oleh data sejarah yang valid. Seperti itu. Terima kasih Pak Jimmy. Ini pertanyaan terakhir lagi Pak, karena belum ada juga pertanyaan yang masuk. Kalau kita lihat tadi ada begitu banyak hal-hal dari keyakinan Mitraisme yang justru sangat paralel dengan beberapa informasi yang kita dapatkan di dalam Al-Quran. Bagaimana atau seperti apa sebetulnya respon Muslim ketika mereka mengetahui hal ini? Bukankah kitab suci mereka itu diwahyukan langsung dari Allah SWT yang mereka percaya itu adalah sebagai Tuhan, Pak? Apalagi ditambah dengan tadi hasil-hasil atau tulisan-tulisan ilmiah yang Pak Jimmy tampilkan itu. Silakan Pak. Iya, ini saya melihat Ali akan membahas kajian Munib Syiri tentang polemik kitab suci, yang dalam kajian Munib Syiri itu mengulas tentang respon Muhammad terhadap kekristenan pada masa itu, yang ternyata oleh beberapa scholar, terutama Western scholar, menyatakan bahwa itu respon yang bukan ditujukan pada kekristenan mainstream, dan itu cukup tajam diulas oleh Munib Syiri, walaupun dapat kritikan keras dari Nuruddin, dan saya lihat akan diagendakan pembahasan tentang itu Nuruddin bersama Menahem Ali. Kita akan lihat. Mungkin sesudah itu saya dan Pak Kriti akan bahas menanggapi dari perspektif kekristenan. Tetapi poinnya begini. Islam karena hadir belakangan sesudah adanya kekristenan, termasuk agama-agama kuno yang ada di seputar Arabia, Zoroastrian, Mandaean, Sabayan, dan Yudaisme dan sebagainya, maka bisa terlihat adanya semacam interaksi dalam Quran maupun tradisi Islam seperti hadis terhadap ajaran-ajaran sebelumnya. Dan itu dalam pemahaman mereka, khususnya berkaitan dengan kekristenan Yudaisme, itu dalam konteks meluruskan apa yang keliru. Nah, tetapi yang menariknya, justru tujuan yang tanggapi itu tidak langsung pada core pengajaran dari kekristenan sendiri. Misalnya tentang Trinitas. Sepertinya salah alamat. Jadi bisa dikatakan strawman argumen. Karena yang diserang itu Trinitas dalam pengertian Bapa, Ibu, dan Anak. Sedangkan kita enggak, kecuali ada bidat koloridian dan sebagainya. Nah, begitu juga ada semacam interaksi dengan beberapa ajaran kuno lainnya seperti Zoroastrian dan sebagainya,
Dan ini sudah diulas sebenarnya cukup lengkap oleh Kales Tisdal, dan kemudian diangkat lagi oleh beberapa scholar termasuk Rafat Amari dan scholar lainnya yang melihat paralel antara Islam dengan ajaran-ajaran sebelumnya, termasuk dari pihak Yudaisme seperti Abraham Kuyger dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Saya kira kita tidak akan mencampuri urusan mereka, tetapi pada waktu iman kita dipertanyakan, dikritik, bahkan dalam Quran sendiri mengkritik, maka kita menjawabnya. Jadi untuk pembahasan berikut nanti saya usul Pak Gratia, kita akan bahas masalah polemik kitab suci yang kebetulan lagi hangat saat ini. Silakan Pak Gratia. Saya mau nambahkan sedikit. Tadi di dalam presentasi saya jujur mengenai Zoroaster dan Mitra, saya kurang banyak referensi. Makanya saya minta Pak Jimmy, tapi saya sudah memberikan presuposisi yang benar. Untuk melihat suatu hubungan, apakah ada penambahan teologi yang baru di dalam Kristen karena kemasukan ide-ide Zoroastrian? Apakah ada penambahan ide-ide baru dari agama-agama Persia kuno terhadap kekristenan? Tidak ada. Yahudi pun tidak ada. Hari raya yang baru dirayakan ada akibat interaksi dengan Persia, itu Purim. Di saat mereka hendak dibantai di daerah Media Persia oleh orang-orang, oleh Haman dan kawan-kawan, Tuhan dengan mujizat melindungi umatnya. Peristiwa perlindungan Allah yang luar biasa ini yang diperingati. Selain itu tidak ada penambahan teologi, tidak ada penambahan liturgi hari raya dan sebagainya. Nah ini sebaliknya. Preposisi saya sudah saya sampaikan, dilengkapi dengan Pak Jimmy Jeffrey tadi. Data-data yang lebih teliti, di zaman Yesus tidak ada data-data ajaran Mitraisme mengenai lahir tanggal 25 dan segala macam. Itu tidak ada, bohong semua. Artinya apa? Sebelum Yesus lahir tidak ada kisah-kisah ini. Setelah Yesus lahir dan setelah zaman Yesus baru ada perubahan di Mitraisme. Dari Mitraisme kuno dengan Mitraisme yang baru ada penambahan yang mengambil adopsi ide-ide kekristenan. Nah, kalau seperti ini berarti Mitraisme yang mendapatkan masukan doktrin teologi sehingga ada perubahan doktrin di dalam Mitraisme. Dilihat kita melihat kapan ini muncul, kapan ada perubahan, setelah Yesus atau sebelum Yesus. Nah, posisi yang saya berikan dilengkapi oleh Pak Jimmy tadi, bahwa di zaman Yesus tidak ada ajaran-ajaran seperti ini. Bahkan Mitra lahir tanggal 25 Desember itu hoax. Kedua, mengenai konsep Mesias yang menderita. Kapan hari saya lihat postingannya Valen, Yahudi KW yang dibuntel sual, kepalanya itu dibuntel sual, kaum berserbet. Dia dengan pongahnya, gayanya soal Yahudi, dia mengatakan bahwa Elohim Yisrael itu sama dengan Allahnya Abraham, Allahnya Muslim. Jadi secara nggak langsung dia mengatakan Elohim Yisrael itu adalah Elohim yang menurunkan ayat firman Allah bahwa budak-budak boleh disenggamai oleh tuan-tuan mereka. Terlepas dari itu, dia juga ngomong bahwa di dalam Yesaya 53, dia mengutip suatu tulisan para rabi yang bagi orang Kristen dimaknai sebagai nubuatan tentang Mesias yang menderita. Dia tolak. Tidak, menurut Yudaisme ini adalah bangsa Israel, bukan Mesias personal. Nah, kalau orang-orang tidak pernah membaca Yudaisme dari Yudaisme kuno sampai Yudaisme rabbinik, akan termakan oleh yang disampaikan oleh Valen, kaum yang dibuntel sual yang berserbet itu. Karena yang mengatakan Yesaya 53 adalah nubuatan tentang Mesias yang menderita itu artinya adalah bangsa Israel. Itu munculnya di tafsir Rasi dan tafsir-tafsir kemudian. Tafsir Rasi abad ke-11. Tapi kalau kita baca tulisan minimal Targum Yonatan di zaman Yesus atau setelah zaman Yesus, dekat dengan zaman Yesus,
Mazmur Yesaya 53 itu kedatangan seorang hamba Tuhan, seorang, bukan jamak, seorang. Itu adalah nubuatan tentang Mesias yang menderita, yang mengorbankan dirinya demi yang lain. Karena dosa-dosamu dia menderita. Karena dosa-dosamu dia diremukkan atas kehendak Allah. Nah, artinya apa? Ada perubahan di dalam teologi Yahudi. Teologi Yahudi yang lama, Old Yahudi, sebelum zaman masa Yahudi Rabbinik, berbeda dengan doktrin dan teologi yang diajarkan oleh Yahudi pasca zaman Rabbinik, yang muncul karena mereaksi teologi Kristen konflik. Kristen itu sekte internal sempalan dari Yahudi yang terbesar. Kita bukan agama yang turun dari langit, enggak. Semua orang-orang Kristen awal itu orang-orang Yahudi sembahyang di bait Allah, di sinagog. Tulisan-tulisan Yahudi kuno mengatakan Yesaya 53 persis dengan apa yang diimani orang Kristen. Itu adalah nubuatan tentang Mesias yang menderita. Person, tunggal. Sedangkan karena ada konflik antara Kristen dengan Yahudi, di kemudian hari muncullah tafsir yang berbeda yang dikembangkan oleh Razi, yang dipakai oleh rabi-rabi rabbinik sekarang saat ini, yang mengatakan Yesaya 53 itu bukan person Mesias, tetapi dia itu suatu bangsa. Nah, jadi kan nampak kalau kita mempelajari data-data secara runtut, yang terpengaruh, yang berubah-ubah itu malah kelompoknya Yahudi. Setidak-tidaknya Yahudi rabbinik zaman sekarang, kalian itu anak kecil. Karena apa? Kalian muncul pasca kekristenan. Kekristenan lebih tua dari Yahudi rabbinik manapun. Kita sudah ada di abad pertama, sebelum Yahudi rabbinik muncul dan mengembangkan teologi yang menentang kekristenan. Kita lebih tua. Jadi kalau kita melihat kesamaan, paralelisasinya, kekristenan bisa dilihat banyak sekali kesamaan dengan Yahudi kuno di abad pertama atau sebelumnya. Tapi setelah munculnya kekristenan, menimbulkan reaksi dari orang-orang Yahudi, muncullah teologi Yahudi rabbinik di abad kedua ke atas. Wajar kalau setelah konflik muncul penafsiran yang berubah. Karena apa? Penafsiran ini didesain dalam konteks untuk menyerang kekristenan. Sebelum konflik, kekristenan dengan tulisan-tulisan Yahudi kuno semua banyak yang sama. Ini harus diketahui ya. Jadi nanti kita akan ngomong pelan-pelan. Nah, kita akan berikan semua data-datanya supaya kita semua tahu, jangan minder Waterhead Complex menghadapi kelompok-kelompok golongan sirane di buntel sual yang kaum converser-bed itu. Dia ngomong hanya baca data Yahudi modern, gayanya minta ampun. Waduh, saya bilang ini bukunya dibaca masih sedikit, gayanya minta ampun. Jadi ya ini yang tadi saya sampaikan. Puji Tuhan sudah dilengkapi dan sudah dijawab oleh Pak Jimmy Jeffrey bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada satupun perubahan dan penambahan doktrin di dalam Yudaisme yang diwariskan ke kekristenan dengan berbagai munculnya agama-agama Persia. Malah kemunculan agama-agama Persia ini berubah-ubah. Zoroaster monoteisme, Mitras politeisme, Manikanisme ini monoteisme, tapi malah mengakui Yesus salah satu nabi mereka, sudah menunjukkan pengaruh kekristenan dan yang lain-lain. Kristen tidak pernah berubah. Dan mengenai tuduhan-tuduhan Ali tadi sudah dijawab oleh Pak Jimmy Jeffrey dengan gamblang. Data-data di dalam agama Mitraisme sejaman dengan Yesus tidak ada yang seperti itu. Semua itu adalah hoax. Terima kasih. Demikian saja tambahan dari saya. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Gracia dan Pak Jimmy Jeffrey. Ya, ketika Yahudi KW mengatakan bahwa Tuhannya Elohim Israel sama dengan Tuhannya Allah SWT, saya pikir logika cara berpikir perlu dipertanyakan, Pak. Saya kembali karena tidak ada lagi pertanyaan. Silakan, Pak. Saya tuh waktu nonton debatnya itu di saya tuh kepingin ngomong waktu si Didit Juli debat sama Steve Allen, saya tuh kepingin saya tidak masuk di dalam Zoom. Kalau saya masuk tak acak-acak gitu. Kalau kamu mengatakan bahwa Elohim Ehad, Elohim Israel adalah Allahnya
baginda Muhammad, berarti kamu mengakui bahwa yang berfirman di An-Nisa 24 Valen, Yahudi KW, yang sirane dibuntut serbet, bahwa Elohim Israel yang memfirmankan bahwa boleh berhubungan seks dengan istrinya orang lain jikalau status istrinya orang lain itu adalah budak dan tawan perang. Kamu mau yakin itu kah? Saya mau tanya itu. Nah, saya coba lihat, waduh, kelompok Yahudi KW ini apa ya, menjilat putar balik kata. Saya sudah nggak tahan itu. Apalagi waktu dia ngomong Yesaya 53 itu bukan Mesias personal, tetapi adalah nubuatan untuk bangsa Israel yang sering mendapatkan penindasan dari berbagai bangsa di tiap-tiap abad. Loh, itu kan tafsirannya mau yang diangkat oleh Rasid dan teolog-teolog rabbinik modern. Nah, bagaimana dengan Targum Yonatan yang mengatakan di teks yang sama bagi kelompok rabi-rabi Yahudi kuno itu untuk Mesias? Waduh, saya cuma gemes. Aduh, sayang saya nggak masuk. Kalau saya masuk bisa rame. Oleh karena itu saya kepingin kalau bisa jangan di Zoom lah. Kalau di Zoom itu kontrol dialognya nggak bisa karena bisa saling menginterupsi, akhirnya menjadi kampungan. Saya nunggu kapan bisa ketemu debat hadap-hadapan. Kamu bertemu muka di dalam satu ruangan, satu meja dengan saya, kita debat. Ini enak kalau kita berhadapan-hadapan muka, ngomong ada moderator. Nggak bisa kayak di Zoom, bisa saling potong, jadi ngomongnya bisa kacau dan kampungan. Ya gitu aja ya. Baik, terima kasih Pak Gracia, Pak Jimmy Jeffrey, pemaparan dan materi yang disampaikan malam ini. Saya kembalikan ke moderator karena sudah tidak ada lagi pertanyaan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Scott yang sudah membacakan pertanyaan. Mungkin ada closing statement dari Pak Gracia atau Pak Jimmy? Ya, saya hanya meringkaskan saja bahwa tuduhan dari Ali dan saya lihat juga ada videonya yang lain, dia menulis tulisan tentang salah satu sarjana liberal scholars tentang itu pengaruh paganisme. Tetapi semua kita bisa ringkaskan bahwa pertama, kalaupun ada yang dianggap paralel, itu kebanyakan hanya informasi yang dibesar-besarkan. Misalnya tanggal 25 Desember, mitra lahir dari seorang perawan, dan sebagainya. Setelah dicek pada dokumen primernya, tidak seperti itu. Jadi memang beberapa penulis populer sengaja melebih-lebihkan. Itu yang pertama. Kedua, kalaupun ada kemiripan, setelah dicek ternyata itu justru adopsi dari kekristenan, karena referensinya pasca kekristenan. Kemudian yang ketiga, beberapa yang dianggap mirip setelah dicek secara konsep ternyata tidak. Misalnya dianggap ada dewa yang mati menderita untuk pengikutnya. Ternyata dari seluruh data tidak ada yang disebut dengan the suffering God atau dewa yang menderita. Tidak ada dewa yang mau mati untuk pengikutnya. Dan itu betul-betul unik dalam kekristenan bahwa Yesus yang adalah Tuhan yang mati. Jadi itu sangat unik kekristenan, tidak ada sama sekali adopsi yang lainnya. Oke, jadi secara garis besar kita tegaskan bahwa paralel itu sebuah paralelomania, dan setelah dikaji secara cermat, secara akademik, semuanya itu tidak terbukti. Jadi kita jangan sampai membaca buku-buku populer yang ada atau dari internet, kelihatan mirip. Silakan dikaji lebih detail, karena ternyata dari kajian yang cermat itu semua tidak tepat. Itu closing statement-nya. Terima kasih. Kalau saya tambahan dari saya sedikit tentang sesaji atau tumbal, itu beda dengan korban di dalam Yudaisme, di dalam Taurat. Karena korban di dalam Taurat, di dalam Perjanjian Lama, itu untuk minta ampun dosa. Bukan sesaji, bukan tumbal. Beda konsepnya. Jadi kalau hanya melihat orang Kristen di saat minta ampun mengorbankan domba, tidak diperhatikan secara detail, kata Pak Jimmy, bahwa ini untuk mencari korban pengganti penebus atas dosa yang saya lakukan.
karena upah dosa adalah maut. Saya berdosa, saya harus mati. Saya tidak mau mati, saya mau masuk surga. Harus ada yang menggantikan. Nah, sedangkan di dalam agama-agama lain kan beda konsepnya. Nah, ini yang harus dilihat, jangan asal para otak-atik matuk. Kemudian perhatikan pengaruhnya yang tadi Pak Jimmy sudah tunjukkan berkali-kali, puji Tuhan, ketemu jawabannya bahwa data-data yang teliti tidak menunjukkan ini kekristenan mendapatkan pengaruh karena di zaman yang sama tidak ada catatan tentang itu. Jadi yang ada itu adalah hoax-hoax yang dikembangkan, yang diambil oleh kelompok-kelompok sensasional yang cari sensasi saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gracia dan Pak Jimmy untuk materi yang sudah diberikan malam hari ini, dan juga semua yang sudah hadir dalam Zoom meeting. Kami ucapkan terima kasih. Kita akan menutup kegiatan kita hari ini dengan doa, dan dengan kasih saya mohon untuk Pak Pastor Valerino boleh pimpin kita dalam doa penutup. Baik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa.